Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan di sini saya Mustika Prajakusuma dari kelas Agroteknologi 1B akan menjelaskan mengenai morfologi tanaman. Morfologi tanaman itu terbagi menjadi 5, yaitu morfologi daun, morfologi batang, morfologi akar, morfologi bunga, dan morfologi buah dan biji. Baiklah, yang pertama yaitu morfologi daun. Daun atau yang biasa disebut folium merupakan salah satu bagian yang penting pada tumbuhan. Daun hanya terdapat pada batang dan tidak dapat ditemukan pada bagian lainnya. Daun terbagi menjadi 2, yaitu daun lengkap dan daun tidak lengkap. Daun lengkap atau yang biasa disebut dengan folium completus merupakan daun yang bila selembar daun tersebut memiliki 3 organ, yaitu petiolus atau tangkai daun, lamina atau helaian daun, dan vagina, upih daun atau pelepah daun. Daun tidak lengkap yaitu daun apabila tidak memiliki ketiga bagian daun. Daun tidak lengkap terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, daun bertangkai, yaitu terdiri atas petiolus dan lamina saja. Sebagian besar tumbuhan memiliki daun seperti ini. Contohnya Artocarpus integra atau nangka. Yang kedua, daun berupih atau berpelepah, yaitu daun yang terdiri atas upih dan lamina saja. Contohnya pada famili Graminae atau rumput-rumputan dan Oryza sativa padi. Yang ketiga, daun duduk, yaitu daun yang terdiri atas lamina saja. Daun ini disebut juga dengan daun duduk pada batang atau daun tersebut melekat langsung pada batang. Daun ini biasanya memiliki pangkal yang lebar dan melingkari batang, sehingga disebut juga dengan daun memeluk batang. Contohnya Clotropis gigantea atau biduri. Dan yang keempat dan juga terakhir yaitu daun hanya memiliki petiolus saja, yaitu daun atau tangkai daun biasanya menjadi pipih sehingga menyerupai helaian daun, atau helaian daun semu atau palsu dinamakan Phyllodia. Contohnya Acacia atau Akasia. Bila di sini saya akan menjelaskan bagian dari daun lengkap. Yang pertama, upih daun atau pelepah daun atau disebut vagina. Tidak semua tumbuhan itu memiliki daun berupih. Daun berupih biasanya dijumpai pada tumbuhan berbiji tunggal atau monocotyledon. Contohnya tanaman yang memiliki upih daun yaitu famili Graminae, Zingiberaceae, dan Palmae. Fungsi upih yaitu sebagai pelindung kuncup yang masih muda. Contohnya Saccharum officinarum atau tebu. Yang kedua, memberi kekuatan pada batang tanaman. Upih daun membungkus batang sehingga batang tidak tampak. Bahkan yang tampak sebagai batang adalah upih, yang dapat terjadi bila upih daun amat besar sehingga tampak seperti batang atau batang semu. Contohnya pisang. Yang kedua, tangkai daun atau petiolus. Tangkai daun merupakan bagian daun yang mendukung helaian dan bertugas menempatkan helaian daun posisi sedemikian rupa sehingga daun dapat memperoleh cahaya matahari. Bentuk dan ukuran daun berbeda-beda menurut jenis tumbuhannya. Umumnya, tangkaian daun berbentuk silinder, sisi atas agak pipih dan menempel pada pangkalnya. Kemudian, tangkai daun dapat mengalami pergantian bentuk atau metamorfosis menjadi semacam helaian daun yang dinamakan Phyllodia.
Petiolus memiliki bentuk apabila dilihat dari penampang melintang. Yang pertama, bulat dan berongga. Contohnya tangkai daun pepaya atau karika papaya. Yang kedua, pipih dan tepinya melebar atau bersayap. Contohnya tangkai daun jeruk atau sitrus. Yang ketiga, bersegi. Itu pada tangkai daun angguran yaitu Vitis vinifera. Yang keempat, setengah lingkaran dan seringkali sisi atasnya beralur dangkal atau beralur dalam. Contohnya pada pisang. Kemudian helaian daun atau lamina. Helaian daun atau lamina ini terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, bangun daun atau circumscriptio. Kemudian ujung daun atau disebut juga apex, pangkal daun disebut basis, susunan tulang daunnya disebut nervatio atau venatio, tepi daun disebut margo, daging daun disebut intervenium, permukaan daun disebut surfaces, dan lengkungan atau torehan pinggir daun. Baiklah, yang pertama yaitu bangun bentuk daun atau circumscriptio. Berdasarkan letak bagian terlebar daun digolongkan menjadi: yang pertama, bagian terlebar berada di tengah helaian daun. Yang kedua, bagian terlebar terdapat di bawah tengah-tengah helaian daun. Yang ketiga, bagian terlebar terdapat di atas tengah-tengah helaian daun. Yang keempat, tidak ada bagian yang terlebar. Artinya, helaian daun dari pangkal sampai ke ujung dapat dikatakan sama lebarnya. Dan yang pertama itu bagian terlebar berada di tengah helaian daun. Ini dapat terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, bulat atau bundar atau disebut orbicularis. Jika panjang lebarnya itu 1:1. Contohnya teratai besar atau nimpai. Bangun perisai atau platus, yaitu daun yang biasanya bangun bulat, memiliki tangkai daun yang tidak tertanam pada pangkal daun, melainkan pada bagian tengah helaian daun. Contohnya kaladi atau caladium bicolor. Ketiga, bentuk jorong atau ovalis. Contohnya pada daun nangka, itu Artocarpus integra. Yang keempat, bangun lancet atau lanceolatus. Bangun lancet. Kemudian bangun lancet terbalik atau oblanceolate atau oblanceolatus. Contohnya Nerium oleander atau bunga mentega, Plumiera acuminata atau Kamboja. Kemudian berbentuk memanjang atau oblongus, yaitu jika panjang atau lebarnya 2,5 sampai 3:1. Contohnya Annona muricata atau sirsak. Kemudian bagian yang terlebar terdapat di bawah tengah-tengah helaian daun. Yang pertama, pangkal daunnya tidak bertoreh. Itu dapat berbentuk seperti: pertama, bangun bulat telur atau ovatus. Contohnya Hibiscus rosa sinensis atau mawar. Yang kedua, bangun segitiga atau triangularis. Bangun seperti segitiga sama kaki. Contohnya bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa. Yang ketiga, bangun delta atau deltoideus atau segitiga yang sama ketiga sisinya. Contoh ini pada tanaman air mata pengantin atau Antigonum leptopus. Yang keempat, bangun belah ketupat atau rhomboideus, yaitu bangun segi 4 yang sisinya tidak sama panjang. Contohnya pada tanaman bengkuang atau Pachyrizur erosus. Yang kedua yaitu pangkal daun bertoreh atau berlekuk. Ini memiliki bentuk: yang pertama, bangun jantung atau chordatus. Bangun seperti bulat telur, tepi pangkal daun memperlihatkan suatu lekukan.
contohnya daun waru atau Hibiscus tiaceus. Yang kedua, bangun ginjal atau kerinjal, disebut reniformis, yaitu daun yang pendek lebar dengan ujung yang tumpul atau membulat dan pangkal yang berlekuk dangkal. Contohnya pada daun kaki kuda atau Cantella asiatica. Yang ketiga itu bangun anak panah atau Sagittarius. Itu daun tidak terlalu lebar, ujungnya tajam, pangkal dengan lekukan yang lancip. Contohnya Sagittaria sagittophilia atau enceng gondok. Yang keempat yaitu bangun tombak atau Hastatus. Seperti bangun anak panah, tetapi bagian pangkal daun di kiri tangkai mendatar. Contohnya pada daun wewehan atau Monocoria hastata Sol. Dan yang kelima yaitu bertelinga atau Auriculatus, seperti bangun tombak, tetapi pangkal daun di kanan kiri membulat, yaitu Sucus aspergillus. Itu yang ketiga itu bagian terlebar terdapat di atas tengah-tengah helaian daun. Memiliki bentuk yang pertama itu bangun bulat telur sungsang atau Abofatus, seperti bulat telur tetapi bagian yang lebar terdapat dekat ujung daun. Contohnya pada tanaman sawo kecil atau Manilkara kauki. Yang kedua yaitu bangun jantung sungsang atau Obcordatus. Contohnya pada daun sigaduri. Daun sidaguri yaitu Sidaretusa. Yang ketiga itu bangun segitiga terbalik atau bangun pasak atau Cuneatus. Contohnya pada anak daun semanggi atau Marsilia crenata pres. Yang keempat yaitu bangun sudip atau Spatulatus. Itu seperti bangun bulat telur terbalik tetapi bagian bawahnya memanjang. Contohnya pada tanaman lobak itu Raphanus sativus. Kemudian tidak ada bagian yang terlebar, artinya helaian daun dari pangkal ke ujung dapat dikatakan sama lebarnya. Itu berbentuk yang pertama bangun garis atau linearis, daun pipih dan panjang. Contohnya pada famili Graminae seperti Oryza sativa atau padi. Yang kedua bangun pita atau Ligulatus, serupa dengan daun bangun garis dan lebih panjang. Contohnya Ziamais atau jagung. Yang ketiga bangun pedang atau Ensiformis, seperti bangun garis, tapi daun tebal di bagian tengah dan tipis di bagian tepi. Contohnya pada tanaman nanas seberang atau Agaveaceae salana. Yang keempat itu bangun paku atau Dabus atau disebut Subulatus. Bentuk daunnya hampir seperti silinder, ujung runcing dan seluruh bagian kaku. Contohnya Araucaria kuninghami. Yang kelima yaitu bangun jarum, yaitu Aceroxus. Serupa dengan bangun paku tapi lebih kecil dan meruncing panjang. Contohnya pada tanaman pinus yaitu Pinus mercusijum. Yang kemudian bagian kedua yaitu ujung daun atau Apex foli. Ujung daun ini terbagi menjadi beberapa lagi. Pertama berbentuk runcing atau akutus. Kedua tepi daun di kanan dan kiri ibu tulang daun sedikit demi sedikit menuju ke atas dan pertemuan pada puncak daun membentuk sudut lancip. Contohnya pada tanaman nangka yaitu Artocarpus heterophyllus. Yang kedua yaitu meruncing atau acuminatus, seperti pada ujung runcing tetapi titik pertemuannya lebih tinggi lagi hingga ujung daun tampak sempit panjang. Contohnya pada tanaman sisak yaitu Annona muricata. Yang ketiga yaitu tumpul atau obtusus, yaitu tepi daun semula masih agak jauh dari tulang, lalu menuju titik pertemuan dan membentuk sudut yang tumpul. Contohnya pada sawo kecil yaitu tadi Manilkara kauki. Yang keempat yaitu membulat atau Roduntatus, seperti pada ujung yang tumpul tetapi tidak terbentuk sudut sama sekali. Contohnya pada tanaman pegagan itu Cantella asiatica.
Yang kelima yaitu ompang atau truncatus, yaitu ujung daun tampak sebagai garis yang rata, contohnya pada jambu monyet atau Anacardium occidentale. Yang keenam yaitu terbelah atau retusus, yaitu ujung daun memperlihatkan suatu lekukan bila dilihat dengan secara teliti. Itu contohnya pada tanaman bayam yaitu Amaryllis. Yang ketujuh yaitu berduri atau mucornaus, yaitu jika ujung daun ditutupi bagian yang runcing dan keras, contohnya pada nanas yaitu Ananas commosus. Kemudian masuk ke bagian yang ketiga yaitu pangkal daun atau basis foli. Memiliki bentuk yang pertama yaitu runcing atau akutus. Terdapat pada daun, biasanya akutus ini terdapat pada daun bangun memanjang, lancet, dan contohnya pada sirsak atau Annona muricata. Yang kedua yaitu meruncing atau acuminatus, itu pada daun yang bangun bulat, terus sungsang atau daun bangun sudip, contohnya pada sawu kecil atau Munil karakauki. Yang ketiga itu tumpul atau obtusus, biasanya pada daun bulat telur, jorong, contohnya pada tanaman cabai rawit atau Capsicum frutescens. Yang keempat yaitu membulat atau rotundatus, yaitu biasanya pada daun bangun bulat, jorong, dan bulat telur, contohnya pada tanaman teratai besar atau Nelumbium nelumbo. Yang kelima yaitu rompang atau rata atau disebut truncatus, biasanya terdapat pada tanaman daun bangun segitiga, delta, atau ombak, contohnya pada tanaman bunga pukul 4 yaitu Mirabilis dialapa. Kemudian yang keenam yaitu berlekuk atau emarginatus, itu pada daun bangun jantung, ginjal, dan anak panah, contohnya pada tanaman maru atau Hibiscus tiliaceus. Masuk ke bagian yang keempat yaitu tulang daun atau nervatio atau venatio. Tulang daun ini berguna untuk memberi kekuatan pada daun. Tulang daun memiliki bentuk yang pertama yaitu tulang daun atau costa, terdapat di tengah, membujur dan membelah daun. Yang ketiga yaitu tulang cabang atau nervus lateralis, itu tulang yang lebih kecil dari ibu tulang. Yang ketiga yaitu urat-urat daun atau vena, itu tulang daun yang lebih kecil, biasanya berbentuk seperti jala. Kemudian susunan tulang daun. Pertama, daun bertulang menyirit atau penninervis, yaitu daun ini memiliki satu ibu tulang dan berjalan dari pangkal sampai ujung. Dari ibu tulang ke samping keluar tulang cabang menyerupai sirip ikan, contohnya pada tanaman mangga atau Mangifera indica. Yang kedua, daun bertulang menjari atau palminervis, itu dari ujung tangkai daun keluar beberapa tulang daun yang memencar, memperlihatkan susunan seperti jari pada tangan, contohnya pada tanaman jarak atau Ricinus communis. Yang ketiga yaitu daun bertulang melengkung atau Canninervis, yaitu daun memiliki beberapa tulai yang besar dan di tengah yang paling besar semua memencar, melengkung dan kemudian menyatu ke ujung, contohnya pada tanaman sirih atau piper beetle. Yang keempat itu bertulang sejajar atau lurus, disebut Rectinervis, yaitu terdapat pada daun bangun garis atau pita, satu tulang besar di tengah dan yang lain membujur mengikuti tulang daun utama, contohnya pada tanaman teki ladang. Kemudian masuk ke bagian tepi daun atau margofoli. Tepi daun ini dibagi menjadi dua, yaitu bagian rata atau integral, misalnya pada daun nangka tadi. Kemudian bertoreh atau difficus. Tanaman bertoreh ini terbagi menjadi dua, yaitu torehan tidak mengubah bentuk asli daun atau toreh merdeka. Yang kedua, tepi daun dengan toreh yang mempengaruhi bentuknya. Di sini torehan tidak mengubah
bangun asli daun atau toreh yang mereka terbagi menjadi pertama itu bergerigi atau disebut 100. Contohnya pada lantana kamara atau bunga kente. Yang kedua yaitu bergerigi ganda atau B100. Yang ketiga yaitu bergigi atau dentatus, yaitu sinus tumpul angulus lancip daun contohnya pada daun beluntas atau Pelucea indicalis. Yang keempat yaitu beringgit atau krenatus, contohnya pada tanaman cocor bebek atau Kalanchoe pinnata. Yang kelima yaitu berombak atau repandus, contohnya pada tanaman bayam yaitu Piper beetle. Yang kedua yaitu tepi daun dengan toreh mempengaruhi bentuknya. Yang pertama itu berleku atau lobatus, itu dalamnya toreh kurang dari setengah panjangnya tulang daun di kanan kirinya. Yang kedua yaitu bercabang yaitu visus. Jika dalamnya torehan kurang lebih sampai tengah panjang tulang daun di kanan kirinya. Yang ketiga yaitu berbagi atau partitus, yaitu jika dalamnya toreh melebihi setengah panjangnya tulang daun di kanan dan kirinya. Yang keempat yaitu berlekuk menyirip atau pinnatilobus, yaitu tepi berlekuk mengikuti susunan tulang daun yang menyirip, contohnya pada tanaman terong atau Solanum melongena. Kemudian itu bercanggap menyirip atau pinnatifidus, yaitu tepi bercanggap sedangkan daunnya memiliki tulang yang menyirip, contohnya pada tanaman sukun yaitu Aerocarpus altilis. Kemudian berbagi menyirip atau pinnatipartitus, itu tepi terbagi dengan susunan tulang yang menyirip. Kemudian berlekuk menjari atau palmitilobus, yaitu tepi berlekuk atau susunan tulang menjari. Kemudian berbagi menjari atau paltipartitus, yaitu tepi berbagi sedangkan susunan tulang daun menjari. Kemudian masuk ke daging daun atau intervenium. Daging daun ini terbagi menjadi yang pertama itu tipis seperti selapu atau membranaceous, contohnya pada daun paku atau Pteridophyta. Yang kedua yaitu seperti kertas atau Papyraceous atau Cartaceous, yaitu tipis tapi cukup tegar, contohnya pada daun pisang itu musa. Yang ketiga yaitu tipis lunak atau Herbaceous, contohnya pada daun selada air atau Nasturtium officinale. Yang keempat yaitu seperti perkamen atau Perkamentheus, yaitu tipis tapi cukup kaku, contohnya pada daun kelapa atau Cocos nucifera. Kemudian seperti kulit atau Cariaceous, yaitu helaian daun tebal dan kaku, contohnya pada daun nyamplung yaitu atau disebut Calophyllum inopilum. Kemudian berdaging atau Carnosus, contohnya pada lidah buaya atau Aloe vera. Kemudian masuk ke bagian permukaan daun atau surfaces. Permukaan daun ini ada yang licin dan ada yang tidak licin. Dan yang permukaannya licin itu terbagi menjadi 3, yaitu pertama mengkilat atau nitidus, contohnya pada Coffea robusta atau Coffea canepora. Kemudian pada daun beringin atau Ficus benjamina. Kemudian suram atau opacus, contohnya Ipomea batatas atau ketela rambat. Yang ketiga yaitu berselaput lilin atau Purinosus, contohnya pada bawah daun pisang atau Musa paradisiaca. Kemudian yang permukaannya tidak licin, yaitu yang pertama gundul atau glaber. Itu permukaan daun tidak sedikit pun ditumbuhi bulu, contohnya pada jambu air atau Eugenia aquea. Yang kedua kesat atau scaber, itu terdapat bulu-bulu kaku dan pendek di permukaannya, contohnya pada daun jati atau Tectoca grandis. Kemudian berkerut atau rugosus, contohnya pada jambu biji atau Pisidium guajava. Kemudian berbingkul-bingkul atau bullatus, itu seperti berkerut tetapi kerutannya lebih besar,
contohnya pada daun air mata pengantin atau Antigonon leptopus. Kemudian permukaan daun yang berbulu atau pilosus itu mempunyai bulu halus dan jarang-jarang, contohnya pada tanaman tembakau atau Nicotiana tabacum. Kemudian permukaan berbulu halus dan rapat atau disebut pilosus, yaitu berbulu sedemikian rupa sehingga bila diraba seperti beludru. Kemudian permukaan yang berbulu kasar atau hispidus, yaitu jika rambut kaku dan diraba terasa kasar, contohnya pada gandum atau triticum. Kemudian permukaan daun yang bersisik atau lepidus, contohnya pada permukaan di bawah daun durian atau Duriozibetinus. Kemudian kita masuk pada daun tunggal dan daun majemuk. Daun tunggal atau yang biasa disebut folium simplex, yaitu pada tangkai daun hanya terdapat satu helaian daun saja. Sedangkan daun majemuk atau folium compactum itu rangkaian tangkainya bercabang dan baru pada cabang ini terdapat helaian daun. Pada satu tangkai terdapat lebih dari satu helaian daun. Bagian daun majemuk yaitu yang pertama itu ibu tangkai daun atau petiolus communis, yaitu bagian daun majemuk yang menjadi tempat duduknya helaian daun. Yang kedua yaitu tangkai anak daun, itu petiolus, yaitu cabang ibu tangkai yang mendukung anak daun. Dan yang ketiga itu anak daun atau foliolum, yaitu bagian helaian. Setelah kita masuk ke morfologi batang. Batang atau caulis merupakan organ yang sangat penting bagi tumbuhan karena batang menjadi tempat melekat dan tumbuhnya organ lain. Batang memiliki nodus atau buku, yaitu tempat melekatnya organ lain seperti daun, dan internodus, yaitu bagian yang terletak antara dua nodus. Tugas batang yaitu mendukung bagian tumbuhan yang ada di atas tanah. Kemudian memperluas bidang asimilasi dengan percabangan dan menjadi jalan pengangkutan air dan zat makanan serta hasil asimilasi baik dari akar ke daun ataupun sebaliknya, dan menjadi zat penimbunan zat-zat makan cadangan. Berdasarkan bentuk hidup atau habitus, batang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu herbaceous, yaitu tumbuhan berbatang lunak dan berair. Contohnya itu pada tanaman keladi-keladian atau Araceae dan sayur-sayuran. Yang kedua yaitu lignosus, yaitu tumbuhan yang batangnya berkayu. Lignosus dibagi menjadi tiga, yaitu pertama frutescens atau perdu atau semak, yaitu tumbuhan berkayu dengan tinggi normal kurang dari 5 meter. Itu contohnya pada tanaman senduduk atau melastoma dan pada tanaman karamunting atau Rhodomyrtus tomentosa. Yang kedua yaitu arborescens atau pohon, yaitu tumbuhan berkayu dengan tinggi normal lebih dari 5 meter. Contohnya yaitu pada tanaman surian atau tona dan tanaman mahagoni atau Mahoni suetenia. Dan yang ketiga yaitu liana atau tumbuhan memanjat, yaitu tumbuhan berkayu dengan batang merambat atau memanjat ke tumbuhan lain. Itu contohnya pada tanaman anggur atau Vitis vinifera. Kemudian bagian kalamus atau kalmus, yaitu tumbuhan beruas. Itu apabila batang berlobang atau kalmus, contohnya pada bambu-bambuan atau Bambusa sp dan Oryza sativa atau padi. Kemudian bila batang tidak berlobang atau kalamus, itu pada tanaman ziamais atau jagung dan kalamiae atau rotan-rotanan. Batang memiliki karakter yaitu yang pertama bentuk batang, yaitu yang pertama itu bulat atau teres, contohnya pada tanaman bambuan atau Bambusa sp dan tanaman sudian atau tuna. Kemudian bersegi atau agularis, itu bangun segitiga atau triangulis, contohnya pada tanaman teki ladang atau Cyprus rotundus, dan bangunan segi empat atau quadrangularis,
contohnya pada tanaman markisa atau Passiflora edulis. Kemudian berbentuk pipih atau cladodia. Itu yang pertama, Phylocladia atau amat pipih dan pertumbuhannya terbatas. Kemudian cladodia itu tidak terlalu pipih dan terus melakukan percabangan, contohnya pada tanaman kaktus atau Cactaceae. Kemudian permukaan batang. Permukaan batang yang pertama yaitu licin atau leafis, contohnya pada tanaman jagung. Kemudian berusuk atau costatus, itu pada permukaan terdapat rigi-rigi yang membujur. Kemudian beralur atau sulcatus, itu terdapat alur-alur yang jelas pada batang secara membujur. Kemudian bersayap atau alatus, itu biasanya terdapat pada batang yang bersegi, tapi pada sudutnya terdapat pelebaran yang tipis, contohnya pada tanaman markisa. Kemudian bentuk permukaan batang. Yang pertama itu berambut atau pilosus, contohnya itu pada tanaman tembakau atau Nicotiana tabacum. Kemudian berduri atau spinosus, ini terdapat pada pohon mawar atau rosa sp. Kemudian memperlihatkan bekas-bekas daun menumpu, contohnya ini pada tanaman nangka atau Artocarpus heterophyllus. Kemudian memperlihatkan banyak inti sel, contohnya pada tanaman segon atau Albizia sinensis. Kemudian kita masuk percabangan. Percabangan ada yang monopodial atau batang lebih menonjol, itu pertumbuhan batang lebih jelas, tinggi dan besar dibandingkan percabangan, contohnya ini pada tanaman durian. Kemudian percabangan simpodial, itu batang lebih pendek, tidak terlalu menonjol dibandingkan pertumbuhan percabangannya, contohnya ini pada tanaman Savo manila atau Manilkara zapota. Kemudian percabangan dikotomus, yaitu setiap percabangan selalu terdiri dari dua cabang yang sama, itu atau percabangan menggarpu. Ini contohnya pada paku atau Linearis clarke. Kemudian tumbuhan berdasarkan panjang pendek umurnya. Yang pertama itu annual atau tanaman yang umurnya pendek, biasanya kurang dari 1 tahun telah menyelesaikan siklus hidupnya. Ini contohnya terdapat banyak pada tanaman palawija seperti jagung, sayur-sayuran, kacang tanah, dan lain-lainnya. Kemudian biennial atau 2 tahun. Itu biasanya tumbuhan ini memerlukan waktu 2 tahun untuk menyelesaikan siklus hidupnya. Kemudian perennial atau menahun atau ke atas. Contohnya yaitu tanaman dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun. Contohnya pada semak-semakan, tumbuhan berkayu. Baiklah, kita masuk kepada morfologi akar. Akar atau yang biasa disebut dengan radix bersifat seperti pertama, bagian tumbuhan yang biasa terdapat di dalam tanah dengan arah tumbuh ke pusat bumi atau diatrop, atau menuju ke air atau hidrotop, meninggalkan udara dan cahaya. Kedua, tidak berbuku, tidak berwas, tidak mendukung daun ataupun bagian lain. Yang ketiga, warna keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Yang keempat, pertumbuhan aktif pada bagian ujung, tapi tidak secepat batang. Kelima, bentuk seringkali meruncing sehingga mudah menembus tanah. Yang keenam, bertugas memperkuat berdirinya tumbuhan dan membantu penyerapan air dan zat makanan dari tanah. Kemudian bagian-bagian akar. Pertama yaitu leher akar atau pangkal akar, disebut kolum, yaitu bagian akar yang bersambung dengan pangkal batang. Kemudian ujung akar atau apex radicis, yaitu bagian akar yang paling muda, terdiri dengan yang masih dapat mengadakan pertumbuhan. Kemudian batang akar atau carpus radicis, itu bagian yang terdapat antara leher akar dan ujung akar. Kemudian ada cabang-cabang akar atau radix lateralis, itu bagian akar yang tak langsung bersambungan dengan pangkal batang, tapi keluar dari akar pokok dan masing-masing dapat mengadakan percabangan lagi. Kemudian bagian serabut akar atau fibrilia radicalis, itu cabang akar yang halus-halus dan berbentuk serabut. Kemudian ada rambut-rambut akar atau bulu-bulu akar, disebut pilus radicalis, itu berupa penonjolan sel kulit luar akar berupa rambut yang berfungsi memperluas penyerapan. Dan kemudian ada bagian tudung akar atau kalitra, itu bagian akar yang letaknya paling ujung, terdiri atas jaringan yang berguna untuk melindungi ujung akar yang masih muda dan lemah. Kemudian masuk ke sistem perakaran. Pertama itu akar lembaga, yaitu calon akar yang tumbuh pada saat tumbuhan masih berada dalam bentuk lembaga dalam biji.
Kemudian ada akar tunggang atau radix primaria, itu akar lembaga tumbuh terus-menerus menjadi akar pohon yang bercabang, membentuk akar-akar yang lebih kecil. Itu pada tumbuhan biji belah atau dicotyledon dan tumbuhan biji telanjang atau gymnospermae. Kemudian ada akar serabut atau radix adventitia, itu akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati, kemudian disusul dengan pertumbuhan akar yang sama besar yang keluar dari pangkal batang berbentuk serabut. Termasuk pada akar tunggang. Akar tunggang adalah akar yang tidak bercabang atau sedikit bercabang. Kemudian akar-akar yang halus berbentuk serabut ini erat kaitannya dengan fungsi akar sebagai tempat cadangan makanan. Akar tunggang memiliki bentuk yang pertama tidak bercabang, itu berbentuk tombak atau fusiformis. Contohnya pada wortel. Kemudian bentuk gasing atau napiformis yang berada pada tanaman bengkoang atau bawang. Kemudian tidak bercabang, bentuk akar tidak bercabang atau filimormis, itu bila akar tunggang kecil, panjang seperti akar serabut saja dan sedikit sekali bercabang. Kemudian kita masuk ke bentuk bercabang. Akar tunggang yang bercabang atau ramonus, itu akar tunggang yang berbentuk kerucut panjang, tumbuh lurus ke bawah. Banyak cabang-cabangnya lagi, sehingga memberikan kekuatan yang lebih besar kepada batang. Kemudian akar serabut. Yang pertama, akar yang menyusus akar serabut kecil-kecil berbentuk benang, contohnya pada tanaman padi. Kemudian akar serabut kaku, keras dan cukup besar seperti tambang, contohnya pada pohon kelapa. Kemudian akar serabut besar-besar, hampir sebesar lengan, masing-masing tidak banyak memperlihatkan percabangan, contohnya pada tanaman pandan. Kemudian kita masuk ke macam jenis akar yang menyesuaikan cara hidupnya. Yang pertama yaitu akar udara atau akar gantung atau disebut radix aerolus, yaitu akarnya keluar dari bagian di atas tanah, menggantung di udara dan tumbuh ke arah tanah, contohnya pada tanaman beringin dan anggrek. Kemudian ada akar penggerek atau akar penghisap atau disebut haustorium, itu akar yang terdapat pada tumbuhan yang hidup sebagai parasit, contohnya pada tanaman benalu. Kemudian akar pelekat atau radix ligans, yaitu akar yang keluar dari buku-buku batang tumbuhan memanjat yang berguna untuk menempel. Kemudian ada akar pembelit atau cirrus radicalis, yaitu akar untuk memanjat tetapi memeluk penunjangnya pada, contohnya ini akar ini terdapat pada tanaman vanili. Kemudian ada akar nafas atau peumatopora, yaitu cabang-cabang akar yang tumbuh tegak lurus ke atas sehingga muncul dari permukaan tanah atau air. Kemudian ada akar tunjang atau akar yang tumbuh dari bagian bawah ke segala arah dan seakan-akan menunjang batang supaya tidak roboh, contohnya pada pohon bakau. Kemudian ada akar lutut, yaitu akar yang tumbuh ke atas kemudian membengkok lagi masuk ke dalam tanah sehingga membentuk gambaran seperti lutut yang membengkok. Kemudian ada akar banir. Akar ini bentuknya seperti papan-papan yang diletakkan miring. Akar ini berfungsi untuk memperkokoh berdirinya batang. Baiklah, kemudian masuk kepada morfologi bunga atau phlox. Bunga ialah salah satu organ generatif yang menjadi karakter pembeda utama pada proses pengelompokan tumbuhan. Secara umum, dalam satu bunga itu terdapat beberapa bagian. Di antaranya yaitu yang pertama itu tangkai bunga atau pedicellus. Kemudian ada dasar bunga atau receptaculum. Kemudian ada hiasan bunga atau periantium. Hiasan bunga ini terdiri dari kelopak atau calyx. Kemudian ada tajuk bunga atau mahkota. Kemudian bagian selanjutnya itu organ kelamin jantan atau androecium, terdiri dari benang sari atau stamen dan kotak serbuk sari atau anthera. Kemudian ada organ kelamin betina atau gymnasium, terdiri dari carpella atau daun buah, kemudian ada stylus, tangkai putik, dan kemudian ada stigma, kepala putik. Berdasarkan bagian yang terdapat bunga itu dapat dibedakan menjadi phlox completus dan phlox incompletus. Phlox completus itu bunga yang kompleks. Itu mempunyai ciri-ciri yang pertama yaitu satu atau dua lingkaran benang sari. Memiliki satu atau dua lingkaran benang sari.
Kemudian memiliki satu lingkaran daun-daun mahkota. Kemudian memiliki satu lingkaran daun kelopak. Kemudian ada Phlox incompletus atau disebut bunga dudus atau bunga telanjang. Ini disebut tidak kompleks karena tidak memiliki ciri-ciri seperti bunga completus tadi. Kemudian di sini ada benang sari, itu stamen. Benang sari ini merupakan metamorfosis daun yang bentuk dan fungsinya telah disesuaikan sebagai alat kelamin jantan. Benang sari ini memiliki 3 bagian, itu pertama tangkai sari atau filamentum. Tangkai sari ini berbentuk benang dengan penampang melintang yang umumnya bulat. Kemudian ada kepala sari atau antera. Di dalamnya biasanya memiliki 2 ruang sari atau TK. Kemudian ada penghubung ruang sari atau connectivum. Itu merupakan bagian penghubung tangkai sari dengan kepala sari. Kemudian ada kepala sari atau antera. Itu bagian benang sari yang terdapat pada ujung tangkai. Biasanya dalamnya terdapat 2 ruang sari, tapi dapat pula hanya 1 atau lebih dari 2. Satu ruang sari biasanya terdiri atas 2 kantong sari. Berdasarkan duduk kepala sari pada tangkainya itu dapat dibedakan menjadi tegak atau innatus. Kemudian ada yang menempel atau natus dan bergoyang atau versatilis. Kemudian ada putih atau pistilum. Putih-putih ini memiliki bagian, diantaranya itu yang pertama bakal buah atau ovarium. Kemudian ada tangkai kepala putih atau stylus. Kemudian ada kepala putih atau stigma. Stigma ini dibagi menjadi sel telur terdapat di dalam bakal biji atau ovulum dan bakal biji terdapat dalam bakal buah. Kemudian ada bakal biji akan menjadi biji atau semen, bakal buah akan menjadi buah atau fructus. Kemudian ada tangkai kepala putih atau stylus. Tangkai kepala putih biasanya berbentuk benang dan merupakan lanjutan bakal buah ke atas. Contohnya ini pada Canna sp. Bentuk kepala putih disesuaikan dengan cara penyerbukan pada bunga yang bersangkutan. Contohnya ada seperti benang pada zeamais atau jagung. Kemudian ada seperti bulu ayam pada Oryza sativa atau padi. Kemudian ada seperti bulu-bulu kepada kecipir atau Pococarpus tetragonolobus. Kemudian ada yang bulat. Kemudian ada pula yang bentuk lain seperti bibir cawan dan serupa daun mahkota. Kemudian ada bakal buah atau ovarium. Berdasarkan letaknya terhadap dasar bunga, bakal buah atau ovarium ini dibedakan menjadi yaitu yang pertama bakal buah menumpang atau superus. Kemudian ada bakal buah setengah tenggelam atau hemi-inverus, dan ada pula bakal buah tenggelam atau inverus. Dan berdasarkan jumlah ruang yang terdapat dalam suatu bakal buah, ini dapat dibedakan menjadi yang pertama bakal buah beruang 1 atau unilocularis. Kemudian ada bakal buah beruang 2 atau bilocularis. Kemudian ada bakal buah beruang 3 atau tricolularis, dan bakal buah beruang banyak atau multilocularis. Kemudian ada bakal biji atau ovulum. Bagian bakal biji ini memiliki bagian-bagian. Pertama itu kulit bakal biji atau integumentum. Kemudian ada badan bakal biji atau nucellus. Kemudian ada kandung lembaga atau saccus embryonalis. Kemudian ada liang bakal biji atau mikropil. Kemudian ada tali pusar atau funiculus. Letak bakal biji pada tembuni. Yang pertama itu tegak atau atropus. Kemudian mengangguk atau anatropus. Bengkok atau campylotropus. Setengah mengangguk atau hemitropus, dan melipat atau camptotropus.
Tumbuhan yang hanya menghasilkan satu bunga saja itu dinamakan tumbuhan berbunga tunggal atau planta uniflora. Sedangkan tumbuhan berbunga banyak itu disebut dengan planta multiflora. Jika bila suatu tumbuhan itu mempunyai satu bunga saja, biasanya bunga itu terdapat pada ujung batangnya. Sedangkan jika tumbuhan berbunga banyak, biasanya bunganya terdapat pada ketiak-ketiak daun dan sebagian pada ujung batang atau cabang-cabang. Dan menurut tempat tumbuhnya, bunga pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi, yaitu yang pertama bunga pada ujung batang atau floss terminalis. Kemudian ada yang bunga yang tumbuh pada di ketiak daun atau floss lateralis. Bunga memiliki susunan berbeda-beda. Yang pertama itu terpencar atau terpisah. Kemudian ada yang berkumpul membentuk suatu rangkaian dengan susunan yang beraneka ragam. Kemudian ada suatu rangkaian bunga dinamakan pula bunga majemuk. Bunga majemuk atau antotaksis, yaitu jika dalam satu tangkai terdapat banyak anak bunga. Bunga majemuk ini memiliki bagian-bagian, diantaranya yaitu pertama bagian yang bersifat seperti batang atau cabang, dan ada bagian yang bersifat seperti daun. Bunga majemuk ini memiliki sifat-sifat, diantaranya itu majemuk terbatas, yaitu Inflorescentia racemosa, dan majemuk terbatas atau Inflorescentia simosa, dan bunga majemuk campuran atau Inflorescentia mixta. Kemudian ada jenis kelamin bunga. Yang pertama yaitu ada Hermaphroditus atau bunga banci, yaitu jika bunga memiliki kelamin jantan dan betina. Tanaman ini biasanya melakukan penyerbukan sendiri. Kemudian ada bunga berkelamin tunggal atau Phlox masculus atau bunga jantan, yaitu jika bunga hanya memiliki benang sari tanpa putik. Kemudian ada Phlox femininus atau bunga betina, itu jika bunga hanya memiliki kelamin betina saja. Kemudian ada kelamin bunga yang terdapat pada suatu tumbuhan. Itu yang pertama berumah satu atau monoecious, tumbuhan yang mempunyai bunga jantan dan bunga betina pada satu individu. Kemudian ada berumah dua atau dioecious, itu bila bunga jantan dan betina terpisah tempatnya. Kemudian ada poligami atau polygamus, yaitu jika bunga jantan dan bunga betina bersama dengan bunga banci dalam satu individu. Baiklah, kita masuk pada morfologi buah atau fructus. Buah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu buah sejati atau fructus nodus dan buah semu atau fructus spurious. Baiklah, kita masuk pada buah sejati atau fructus nodus. Buah sejati yaitu buah yang semata-mata terjadi dari ovari dan tidak ada bagian bunga yang berkembang menyerupai buah. Buah sejati terbagi menjadi buah sejati tunggal, buah sejati ganda, dan buah sejati majemuk. Buah sejati tunggal yaitu buah sejati yang tersusun dari satu buah dengan satu bakal buah saja. Buah ini dapat berisi satu atau banyak biji dan satu atau banyak ruangan. Buah sejati tunggal dibedakan menjadi yang pertama yaitu sikus atau buah sejati tunggal kering. Buah sejati tunggal kering ini terbagi menjadi yaitu buah hanya mengandung satu biji dan bila masak tidak pecah. Itu dibedakan menjadi yaitu Caryopsis atau buah kulit kering. Kemudian ada Asenium buah kurung, kemudian ada Nux buah keras, dan Samara buah keras bersayap. Kemudian ada Schizocarpium yaitu buah terbelah. Itu dibedakan lagi menjadi yaitu Diasenium berbelah 2, Triasenium berbelah 3, Tetrasenium berbelah 4, dan Polysenium berbelah banyak. Kemudian ada Rekma atau buah kendaga. Ini dibagi menjadi Dicoccus atau berkendaga 2, Triococcus berkendaga 3, Pentracoccus berkendaga 5, dan Poliococcus berkendaga banyak. Kemudian ada buah kotak. Itu dibagi menjadi Polyculus atau buah bumbung. Kemudian ada
legumen atau buah polong, silikua, buah lobak, dan lain-lainnya. Kemudian ada Carnosus atau buah sejati tunggal berdaging. Itu dibedakan atas itu baka atau buah buni. Kemudian ada pepo, buah mentimun, hesperidum atau buah jeruk. Kemudian ada drupa, buah batu, ada buah delima, dan pomum, buah apel. Kemudian masuk yang bagian kedua, yaitu buah sejati ganda, yaitu buah yang berasal dari satu bunga majemuk yang masing-masing bunga menjadi satu. Buah sejati ganda dapat dibedakan menjadi yaitu buah kurung ganda, buah batu ganda, buah bumbung ganda, dan buah buni ganda. Kemudian ada buah sejati majemuk, yaitu buah yang berasal dari satu bunga majemuk yang masing-masing bunga menjadi satu buah. Tetapi setelah menjadi buah tetap terkumpul sehingga seluruhnya nampak seperti satu buah saja. Buah sejati majemuk dibedakan menjadi yaitu buah batu majemuk, buah kurung majemuk, dan buah buni majemuk. Kemudian masuk kepada buah semu atau Fructus spurius, yaitu bila bagian bunga berkembang sehingga menyerupai buah akan berbentuk buah semu. Buah semu itu terbagi menjadi 3, yaitu buah semu tunggal, buah semu ganda, dan buah semu majemuk. Buah semu tunggal yaitu buah semu yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah. Pada buah ini selain bakal buah, ada bagian lain bunga yang ikut membentuk buah. Pertama yaitu tangkai bunga, kemudian ada kelopak bunga. Kemudian buah semu ganda, yaitu jika pada satu bunga terdapat lebih dari satu bakal buah yang dapat tumbuh secara bebas satu sama lainnya dan tumbuh menjadi buah. Kemudian ada buah semu majemuk, ialah buah semu yang terjadi dalam bunga majemuk, tapi seluruhnya dari luar tampak seperti satu buah saja. Kemudian kita masuk pada biji atau semen. Bakal biji atau ovul yang masak berisi embrio dengan tempat cadang makanan dan dilindungi oleh testa. Testa pelindung lapisan terluar biji disebut dengan kulit biji. Ini ada Angiospermae atau jenis tumbuhan yang termasuk dalam golongan tumbuhan yang menghasilkan biji tertutup atau terbungkus dan terlindungi oleh karper atau daun dari buahnya. Contohnya ada buah mangga, buah tomat, dan lain sebagainya. Kemudian ada Gymnospermae, yaitu bunga terbuka, yaitu merupakan kelompok tumbuhan berbiji yang bijinya terlindung dalam bakal buah atau ovarium. Kemudian masuk ke percambahan, itu awal dari pertumbuhan suatu biji atau organ vegetatif. Perkecambahan itu ditandai oleh yang pertama penyerapan air, kemudian peningkatan respirasi, kemudian mobilisasi simpanan makanan, yang kemudian penggunaan simpanan makanan. Kita kemudian masuk pada dormansi. Itu suatu keadaan di mana propagul baik biji maupun organ vegetatif tidak mampu berkecambah meskipun lingkungan mendukung. Kemudian masuk simpanan biji dalam tanah. Pada kebanyakan lahan pertanian terdapat biji-biji gulma yang sewaktu-waktu dapat berkecambah bila keadaan lingkungan menguntungkan.